Coba bayangkan dia terlahir dengan jiwa, terus dia tanpa identitas terlahir di dunia. Karena kita sebagai orang tua atau sebagai orang tua tidak paham, tidak memahami dan tidak menghargai kelahiran mereka. Bagaimana si jiwa tersebut tidak membenci, tidak marah, tidak mengganggu kehidupan keluarga tersebut. Inilah asal muasal adanya tuyul, dan inilah asal muasal adanya anak baca. Ya Safa wal munajah bakhit man habbakum يظفر بما قد تمنى. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Di dalam Islam, janin yang berada di dalam rahim seorang ibu di saat ia berumur 4 bulan maka ditiupkan ruh di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah usia 4 bulan tetapi janin itu mengalami keguguran, maka biasanya akan diperlakukan laksana seorang bayi yang lahir, yaitu kalau orang Jawa dinamakan dibrokohi atau syukuran bayi yang lahir. Begitu juga dibelikan pakaian bayi, namun pakaian bayinya tentunya diberikan kepada orang lain, diberi nama, diselamati, disolati, lalu dimakamkan. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sebelum 4 bulan namun janin itu telah mengalami proses keguguran? Kebanyakan daripada kita, orang-orang zaman sekarang, tidak mempedulikan, tidak memperlakukan janin yang lahir atau mengalami proses keguguran sebelum 4 bulan tersebut, tidak diperlakukan laksana janin yang umur 4 bulan ke atas di saat dia mengalami proses keguguran. Di dalam budaya Jawa, justru yang paling bahaya itu adalah janin yang sebelum 4 bulan namun ia mengalami proses keguguran. Janin yang umur 4 bulan ke atas, karena di dalam dirinya sudah tertiupkan ruh, maka janin tersebut akan terpimpin jiwanya oleh roh yang ditiupkan ke dalam janin tersebut. Tetapi bagi janin yang sebelum umur 4 bulan, maka janin tersebut tidak ada yang memimpin karena di dalamnya belum ada ruh. Sehingga janin yang sebelum 4 bulan namun ia mengalami proses keguguran, apabila dia tidak diperlakukan seperti kelahiran anak, diselamati, syukuran atau brokohan, dan diberi nama, serta dibelikan pakaian bayi meskipun disodakohkan kepada orang lain, maka jiwanya itu akan menjadi sebuah energi yang negatif. Bisa jadi dia akan mengganggu kehidupan rumah tangganya, bisa jadi dia akan mengganggu anak-anaknya yang lain,
bisa mengganggu adiknya, bisa mengganggu mental kakaknya, dan lain sebagainya. Sehingga kakaknya itu kaku, kasar, tidak bisa dididik, ya, emosian, tidak bisa dibina, tidak bisa diarahkan, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh energi negatif dari saudaranya sendiri yang lahir dari ibunya karena terlahir sebelum umur 4 bulan di dalam rahim ibunya. Bisa juga dia mengganggu ekonomi keluarga, bisa juga membuat suasana rumah tangga itu menjadi panas. Ibunya bisa marah-marah terus kepada suaminya, ibunya bisa jengkel melihat suaminya, ibunya bisa benci melihat suaminya, begitu juga sebaliknya. Pekerjaan bangkrut, usaha bangkrut, rezeki seret, dan lain sebagainya. Itu tuntutan, itu kondisi, dan itu efek yang ada di dalam kehidupan dunia. Dan tentunya efek itu tidak berhenti di dalam kehidupan dunia. Dia akan berlanjut di dalam kehidupan akhirat. Kenapa hal itu terjadi? Karena di saat janin itu berumur sebelum 4 bulan, di dalamnya sudah ada unsur kehidupan. Ingat, di saat air mani sang ayah itu menyentuh indung telur daripada seorang ibu, maka disitulah sebenarnya bibit kehidupan, bibit jiwa, sudah ada kehidupan. Bagaimana proses air mani itu bertarung dengan sekitar 4 juta, dan hanya satu yang bisa bertahan dan bisa menyentuh indung telur sehingga berkembang. Nah, berkembangnya di situ ada unsur tanah, unsur angin, unsur api, unsur air, sehingga energinya itu membentuk sebuah energi yang biasa kita namakan jiwa. Jadi jiwa marah, jiwa angan-angan, jiwa keinginannya itu begitu besar di dalam energi tersebut, dan dia tidak terpimpin oleh roh, ya, dia tidak terpimpin oleh roh, dia tidak terpimpin oleh roh sehingga tidak terkontrol. Dan apabila dia terlahir sebelum umur 4 bulan, maka seseorang tersebut, seorang ibu tersebut telah melahirkan sebuah jiwa yang tidak dikendalikan, tidak terpimpin, tidak terbimbing oleh roh di dalamnya. Dan jiwa itu akan menimbulkan kemarahan apabila tidak diberikan nama, tidak diselamati, tidak dibrokohi, tidak diperlakukan laksana seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu. Kemarahan inilah yang bisa menyusup, merasuk, terserap di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Bisa masuk ke dalam ibunya, sehingga ibunya temperamen, suka marah-marah. Kalau ketemu bapaknya atau ketemu anaknya itu timbul rasa benci. Begitu juga energi jiwa ini bisa masuk di dalam kehidupan yang tidak nampak, yaitu keadaan yang berwujud di dalam rezeki yang menjadi sulit, hati yang tidak tenang, badan yang suka sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Tuntutan janin itu tidak berhenti di dalam dunia ini, dia pun akan menuntut di dalam kehidupan akhirat kelak. Lalu janin yang terlahir sebelum 4 bulan apabila tidak diberikan nama, maka dia akan gentayangan dan dimanfaatkan oleh mereka yang menggeluti dunia hitam,
bisa dijadikan tuyul, juga bisa dijadikan anak bajang. Nah, anak yang terlahir dan diperlakukan menjadi tuyul, diperlakukan menjadi anak bajang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tentunya dosanya juga dikandung oleh orang tua yang melahirkan anak tersebut. Coba bayangkan dia terlahir dengan jiwa, terus dia tanpa identitas terlahir di dunia. Karena kita sebagai orang tua atau sebagai orang tua tidak paham, tidak memahami, dan tidak menghargai kelahiran mereka. Bagaimana si jiwa tersebut tidak membenci, tidak marah, tidak mengganggu kehidupan keluarga tersebut. Inilah asal muasal adanya tuyul, dan inilah asal muasal adanya anak bajang. Untuk itu, marilah sebagai orang tua kita ingat kembali berapa kali kita telah mengalami proses keguguran. Diingat, diselamatin lagi, dikasih nama, dibrokohi, dibelikan pakaian bayi, lalu disedekahkan kepada orang lain, dan setelah itu, setelah selesai sholat, maka kirimilah Al-Fatihah agar jiwa yang terlahir dari rahim seorang ibu yang belum genap 4 bulan itu terlindungi, mempunyai nama, sehingga tidak dipanggil dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain, oleh mereka-mereka yang menggeluti supranatural, yang memperdaya dan menggunakan anak-anak, jiwa-jiwa yang terlahir dari rahim keluarga kita, agar kita tidak dituntut di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti, dari sesuatu perbuatan yang kita tidak mengetahuinya, yang kita tidak menyadarinya, yaitu dituntut sebagai orang tua yang telah melahirkan, tetapi kita sebagai orang tua tidak memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua. Maka marilah kita mengingat lagi, kita brokoi, diselamati, dikasih nama, perlakukanlah sebagai orang yang bertanggung jawab, bahwa mereka adalah jiwa yang lahir dari keluarga kita dan bagian daripada keluarga kita. Dia punya hak untuk kita beri nama, dia punya hak untuk kita doakan, sehingga pada akhirnya dia tenang di sisi Allah, dan dia akan membalas, memberi pertolongan kita di akhirat nanti. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.